Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke, teman-teman, hari ini saya akan ngebahas kondisi market dan beberapa saham. Namun sebelumnya saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya, bahwasanya saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Ya, teman-teman, hari ini ISG-nya masih turun ya. Ini adalah sepertinya ISG-nya akan testing MA 200 dan kalau ngelihat saham-saham perbankan masih di bawah turun terus teman-teman dengan asing yang masih jualan terus. Saya jadi tergelitik untuk mempersiapkan kemungkinan skenario saham-saham penggerak indeks ya. Ini penting karena saham penggerak indeks ini secara bergantian dia ya mendorong naik ataupun memberatkan ISG seperti itu. Dan pada kenyataannya juga kadang saya bisa cukup sering saya profit dari hanya melihat saham-saham penggerak indeks seperti ini. Tidak semuanya, tapi hanya beberapa, tapi setidaknya itu sangat membantu kita untuk memilih saham untuk tidak salah pilih lah kira-kira itu. Ya teman-teman, kita akan ngebahas hari ini kemungkinan skenario apabila ISG-nya turun testing MA 200. Oke, baik teman-teman, kita akan lihat dulu ISG-nya hari ini memang ya 7144 benar-benar berat. Walaupun hari ini sempat di 7161, ISG-nya ternyata closing-nya turun ya. Low-nya hari ini adalah di 7070. Itu adalah merupakan low-nya kemarin ya, sekitar tanggal 2 Mei. Jadi awal Mei ingat turun ya, awal Mei turun, 1 Mei libur kan, kemudian 2 Mei langsung dibejek turun, penurunan hari ini sedikit, low-nya hari ini sedikit di bawah low-nya kemarin. Nah, IHSG udah deket sekali ke MA 200 teman-teman. MA 200-nya itu 7063 dan ini jelas sudah jebol di 38,2 retracement sehingga targetnya tetap ke 61. Targetnya tetap ke 61. MA 200 ini udah dites 1, 2, 3 hampir, 4 hampir. Nah, skenarionya seandainya nih jebol MA 200, sama apa yang menarik teman-teman? Baik, kita lihat di sini saham penggerak indeks, kita lihat hari ini Brent turun 2, jelas berat ISG. BCA masih turun. Kemudian yang turun dulu ya, AMMN turun, kemudian BRIS turun, perbankan secara umum turun ya. BRI naik sedikit, tapi net sale-nya justru masih besar. Karena tipikal dari net sale di BBRI ini kadang memang net sale-nya atau sahamnya naik, tapi kalau kita lihat siapa yang di dalam jualan, ternyata asingnya masih besar jualan. Sehingga harus cukup hati-hati dengan pola-pola seperti itu, di mana asing jualannya masih kuat walaupun sahamnya sedikit naik, seperti itu. Ya, kita lihat hari ini teman-teman itu yang naik hanya Astra, kemudian TPIA seperti itu. Nah, seandainya misalkan jualan dari asingnya, teman-teman, jualan atau asingnya masih sell off di BBRI dan teman-temannya, kira-kira besok bisa sampai nggak gitu? Dengan kondisi hari ini penggerak indeks hanya TPIA ya, Brent hari ini istirahat. Bisa jadi memang mungkin teman-teman apabila tidak ada penggerak indeks dan saham-saham perbankan ditekan lagi seperti itu. Maka setiap hari saya selalu memantengin saham-saham penggerak indeks ini kalau ada kesempatan ya. Misalkan kesempatannya apa? Misalkan saham banking lagi ditekan, maka ISG tentu akan berat. Apabila banking ditekan bareng-bareng, ISG akan berat. Maka pilihannya adalah kita lihat Brent apakah dia saatnya rebound ataukah sudah di resistan, ataukah mungkin TPIA ya, ataukah mungkin Telkom karena Telkom sudah tertekan dalam seperti itu. Semua peluang tuh mungkin, ataupun misalkan Astra seperti itu, atau AMMN. Tapi kalau AMMN ini kan koreksinya dia tipis ya. Nah, kalau kita lihat AMMN ya, kita cek dulu nih kemungkinannya di mana nih. Kalau misalkan kita lihat ya, kalau misalkan kita lihat Brent, nah Brent ini kalau menurut saya jelas dia perlu koreksi ya, dia perlu koreksi.
Kalau TPIA dia juga, nah dia sudah retracement, sudah mulai rebound ya. Brand ini asingnya mulai jualan ya, jadi mungkin kita pantau bareng brand apakah akan retracement. Kemudian TPIA asingnya masih masuk terus. Nah kalau kita lihat di sini ada, kalau BCA mungkin maksudnya banking mungkin masih tertekan. Nah TPIA tadi, TPIA sudah mulai ada perlawanan rebound ya, tapi koreksinya tipis banget dia, koreksinya tipis banget. Nah kemudian kita tengok lagi dari AMMN sepertinya kok enggak ya, karena dia koreksinya kemarin koreksinya tipis-tipis. Oke, ini boleh AMMN ya teman-teman, AMMN boleh kita. Nah ini saham bener-bener trending banget ya, bener-bener trending banget dan koreksinya tipis banget, sehingga untuk mencari trend base atau Fibonacci mungkin kita gunain yang paling kecil saja dari klaster terdekat di sini. Nah ini oke, ini menarik sepertinya di klaster terkecil dari pergerakan AMMN ya. Oke teman-teman, di sini teman-teman bisa perhatikan untuk AMMN nih koreksinya 2 hari ini agak dalam ya, hari ini agak dalam. Kuncinya untuk AMMN di 9382 ya, 9382. Kalau misalkan dia jebol 9382, maka ada peluang dia ke sini ke 8977. Ini sepertinya cukup menarik ya, karena selama ini koreksinya dia nggak dalam, maka kita ambil cluster ini ya. Kita ambil cluster ini untuk kita amati pergerakan dari AMMN. Oke, saya catat juga ya AMMN mungkin bisa sedikit, karena koreksinya ini cukup dalam. Nah kita tinggal intip AMMN hari ini atau beberapa hari ini sebenarnya asingnya jualan, jadi mungkin sebenarnya perlu koreksi yang lebih dalam lagi ya untuk AMMN. Nah kemudian berikutnya Bian enggak ya, BMRI, Telkom. Nah Telkom mungkin bisa ya, tapi kita mesti lihat dulu Telkom. Telkom sayangnya Telkom ini juga masih belum kuat naiknya ya, Telkom masih belum kuat naiknya. Mungkin kita lihat Telkom ya, Telkom hari ini masih mode jualan ya, masih mode jualan. AMMN tadi juga masih mode jualan ya, brand masih mode jualan ya teman-teman. TPIA mode beli, jadi TPIA teman-teman bisa perhatikan dari ini tadi memang dia udah retracement ya. Oke, kemudian AMMN tadi secara teknikalnya cukup oke koreksinya. Terus kemudian Telkom ya, Telkom tadi, Telkom. Nah Telkom ini, tetapi Telkom masih asingnya juga masih, oh ya Telkom bisa diperhatikan ya teman-teman, asingnya mulai buy. Jadi yang pertama tadi AMMN, kemudian TPIA, kemudian Telkom. Jadi Telkom 2 hari ini asingnya mulai buy ya, Telkom hari ini asingnya mulai buy. Terus kemudian adakah peluang Astra International, kita coba cek ya, SII Astra International kita cek, dan dia memang secara chart dia kurang begitu menarik karena naik kehalang begitu ya. Kuncinya dia ada resisten 5315 ya, 5315 di 50 retracement. Astra International kita lihat. Nah Astra ini asingnya mulai masuk juga ya, boleh saya catat, tapi nggak dicatat aja dulu karena secara pergerakan juga belum bagus untuk Astra. Kita akan lihat di sini SII. Nah SII juga masih dalam tekanan jual ya, sedikit 53% sell at bid ya, atau buang kiri. Baik, kita lihat peluangnya mungkin dari saham lain. Astra sudah, BBN, ICBP kita cek. ICBP ya ini sebenarnya naik turun begitu, cuman kadang sehari naik dibalas sehari turun, besoknya begitu ya, jadi mungkin saya skip. MRT ya, MRT ini pergerakannya kemarin kan sempat kenceng juga ya, sempat turun dalam tapi rebound kenceng, dan ya di situ-situ aja sih sekarang ini. Cuman kalau teman-teman amati memang ini sebenarnya cukup rutin ya, naik turun begitu, cuman saya hampir nggak pernah trading di saham ini. Kemudian BRIS. Nah, BRIS ini masih masuk golongan ke saham-saham perbankan, jadi harus hati-hati. Nah, BRIS koreksinya dalam ya teman-teman. Yang kemarin oke, ternyata juga di BC aja hari ini.
Jadi memang untuk saham perbankan teman-teman harus ekstra hati-hati karena cara jualannya juga begitu ya, dinaikkan, besoknya turun lagi, naik, tapi asingnya net sell begitu ya. Mungkin BRIS nggak saya jadikan ini. Nah, ini ada dua debutan, bukan debutan nih, saham lama juga ya. DSSA sama SMMA, tapi saya skip SMMA ya, seperti ini. DSSA. Ini saya juga skip dari chartnya. Itu di SMMA karena bit overnya kecil ya. SMMA, nah ini kecil, saya skip. DSSA kecil, saya skip. Nah kemudian ada Unilever, kita tengok apakah mungkin. UNVR kita tengok dulu, dia pergerakan dia masih di bawah juga tapi nggak naik-naik ya, artinya masih tertahan di area yang sama. Kita lihat kemungkinannya Unilever asingnya sih mulai buy ya teman-teman, tapi saya tidak terbiasa dengan consumer ya. Oke baik, kemudian BRPT. Nah ini teman-teman bisa perhatikan ya, BRPT walaupun kemarin memang sempat naik tapi balik lagi. Saya kemarin sempat positioning walaupun harus keluar lagi. Nah ini juga dimungkinkan saya belum punya dan mungkin hanya dipantau aja dulu karena saat ini posisi BRPT ada di nomor 17 ya. Artinya ini juga sahamnya Pak Prayogo. Entah ada ini apa ya, mungkin apa ya istilahnya, siklusnya juga cukup, sebelumnya cukup ini ya, kencang naik tapi koreksi turun seperti itu. Ini sih saat ini saham tradingan saya ya. Artinya kalau dia turun dalam saya beli, kalau naik saya jual seperti itu karena ada resistan yang cukup terbaca. Ya sementara dipantau aja dulu. Karena kemarin dan naik beberapa kali juga balik arah ya. Ini asingnya sih masuk saat ini untuk BRPT. Nah kemungkinan yang cocok ini Adaro juga teman-teman. Adaro teman-teman bisa perhatikan, ini mungkin sektor-sektor coal ini akan menjadi penopang pergerakan ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat harga batu bara teman-teman, ini juga saat ini harga batu bara juga sedang tinggi ya, sedang naik nih. Jadi sekaligus bahas komoditi, oil turun, komoditi batu bara naik ya, emas mencoba naik, CPO masih sama. Yang masih tinggi adalah timah sama nikel dan batu bara ya. Jadi itu timah, nikel, batu bara. Timah, nikel, batu bara. Nanti akan saya bahas juga yang terkait metal ya. Jadi yang menarik dari sisi dari komoditi ini adalah harga permetalan yang masih tinggi dan juga harga batu bara. Jadi itu nanti ada kaitannya dengan sahamnya ya, saham sektor batu bara dan saham permetalan. Jadi ini Adaro ya, Adaro bisa teman-teman perhatikan, Adaro dan ini dan saham-saham coal ya, Adaro. Nah ini juga hari ini Adaro juga lewatin resistan kemarin ya, oke. Weekly-nya juga oke. Weekly-nya lewat resistan weekly, kemudian nanti 3000, kemudian 3120. Asingnya di Adaro ini asingnya juga masuk ya, solid. Kemudian Adaro, ITMG teman-teman juga bisa perhatikan, asingnya masuk terus ya. Indo Tambang Raya secara chart weekly oke ya, daily-nya juga oke. Nah ini teman-teman bisa perhatikan nih, ITMG memang bukan merupakan mover index, tapi ini saya bahas bersama dengan Adaro yang merupakan mover index ya. Kemudian ada PTBA yang akan bagi dividen, hari ini bergejolak harganya ya. Tapi dia mau bagi dividen, cuman ya harus hati-hati juga kalau dividennya. Ini hari ini asingnya juga masuk. Nah, teman-teman bisa lihat sepakat bagi dividen sebesar berapa ya? Besar kok dividennya tadi. Oke, saya nggak bisa lihat di sini. Dividennya itu besar teman-teman. Saya nggak bisa, kalau saya klik ini lama keluarnya. Jadi silakan googling. Ini mau bagi dividen, cuman harus hati-hati ya. Nah di PTBA juga asingnya hari ini masuk. Terus kemudian sektor berikutnya ini tapi bukan penggerak indeks ya. Jadi tidak masuk ke dalam skenario yang mengganjal indeks apabila bankingnya terkoreksi. Ini murni sebagai sektor yang perlu kita pantau adalah saham-saham permetalan ya, karena metal-metal tadi pada naik ya. Oke, yang pertama TINS hari ini memang sedikit koreksi.
atau ketemu resistan dibanding kemarin ya. Kemudian Inco juga sama, hari ini ketemu resistan dibanding kemarin, resistannya kemarin. Inco sendiri saat ini hasilnya net sell, tapi net sell ini hanya 1/10 dari yang kemarin. Kemudian untuk TINS hari ini juga masih net sell. Nah, kemudian untuk permetalan, teman-teman bisa perhatikan untuk Antam memang masih jualan ya, masih jualan asingnya. Kita lihat hari ini sepertinya ada pergerakan gejolak, tapi masih kembali lagi ya untuk Antam, memang masih di dasar. Oke, kemudian teman-teman bisa perhatikan ini MDKA, ini sepertinya asingnya masuk gede nih. Kita cek dulu MDKA. Oh enggak, bukan MDKA, yang NCKL ya. Hari ini MDKA asingnya net sell sedikit, kemarin yang besar ya. Nah, NCKL hari ini asingnya masuk ya, masuk. Kemudian MBMA juga 2 hari ini asingnya masuk. Kita lanjutkan ke bahasan di sini. MBMA, oke, MBMA ini lanjut ya teman-teman, ini 2 hari rebound dari retracementnya. Nanti kuncinya itu dia ada di 598 atau 600 MBMA ya. Kemudian NCKL juga testing resist, ini oke semua, MBMA, NCKL. Kemudian MDKA juga ada testing ya, testing MA 200. Oke, seperti itu. Jadi itu aja ya teman-teman sementara yang bisa saya sampaikan, bahwa untuk sementara ketika IHSG mau retest di MA 200 ini, kita harus mempersiapkan skenario. Kenapa? Karena perbankan masih jualan ya. Seperti hari ini, BRI masih kenceng banget nih jualannya. Kemudian BBCA juga masih kenceng ya. BMRI aja yang sudah mulai reda, BBNI masih, hitungannya masih kencang juga karena belum net buy ya. Kemudian ada BNGA ini juga masih jualan, BBTN juga masih jualan begitu. Nah, banking ini saat ini dia akan menduduki peringkat-peringkat atas penggerak indeks. Nah, kalau misalkan asingnya ini masih jualan seperti di BBRI seperti ini, ya mana tahan begitu kalau indeksnya nggak dijaga seperti itu. Nah, penjaganya apa? Penjaga indeks ya, bukan penjaga hati ya. Penjaga indeks udah saya sampaikan kemungkinannya ya, TPIA karena dia rebound dari retracement. Kalau brand perlu sebentar, kalau brand dia perlu koreksi. Sebentar, kalau brand dia perlu koreksi atau retracement, sebentar teman-teman. Saya cek dulu 0003. Kalau brand dia perlu, sebentar ya, saham penggerak indeks 103 market cap ya, oke. Kalau brand dia perlu koreksi. Kalau TPIA dia memang sudah mulai rebound tadi. Kemudian Telkom ada kemungkinan karena asingnya net buy, dan juga Adaro karena harga batu bara sedang baik, maupun BRPT ya. Lainnya mungkin Breeze aja sih, Breeze. Kalau perbankan Breeze, karena Breeze saat ini memang lagi bagus sebenarnya, cuman overshoot hari ini koreksinya agak dalam aja. Oke, baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya.